Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi PowerPoint yang berjudul Persamaan Diferensial Biasa, mata kuliah Fisika Komputasi Lanjutan. Saya Aisyah Fajar dengan NIM 200801054. Dosen pengampu Bapak Lukman Hakim SSI MSI. Persamaan diferensial biasa atau PDB, Ordinary Differential Equation atau ODE. PDB adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Contoh-contoh persamaan berikut adalah persamaan diferensial biasa atau PDB. Yang pertama, dy per dx sama dengan x tambah y. Yang kedua, y aksen sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Yang ketiga, 2 dy per dx ditambah x kuadrat y dikurang y sama dengan 0. Yang keempat, y 2 aksen ditambah y aksen cos x dikurang 3y sama dengan sin 2x. Yang kelima, 2y 3 aksen dikurang 3y aksen sama dengan 1 kurang y 2 aksen. PDB orde 1. Bentuk baku PDB orde 1 dengan nilai awal ditulis sebagai y aksen sama dengan fxy. Dengan nilai awal y dalam kurung x0 sama dengan y0. Catatan, kadang-kadang y aksen ditulis sebagai dy per dx. Jadi, y aksen sama dengan dy per dx. PDB orde 1 yang tidak mengikuti bentuk baku tersebut harus ditulis ulang menjadi bentuk persamaan baku agar ia dapat diselesaikan secara numerik. Contoh-contoh persamaan berikut adalah persamaan diferensial biasa dan transformasinya ke dalam bentuk baku PDB orde 1. Yang pertama, 2y aksen ditambah xy sama dengan 100, y0 sama dengan 1. Bentuk baku y aksen sama dengan dalam kurung 100 dikurang xy dibagi 2. Y dalam kurung 0 sama dengan 1. Yang kedua, min xy aksen ditambah 2y per x sama dengan y aksen dikurang y. Ketika y sama dengan min 1. Bentuk baku y aksen sama dengan 2y dibagi x tambah y per 1 tambah x. Y1 sama dengan min 1. Penyelesaian PDB secara numerik berarti menghitung nilai fungsi di x r tambah 1 sama dengan x r tambah h, dengan h adalah ukuran langkah atau step setiap lelaran. Pada metode analitik, nilai awal berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik, sedangkan pada metode numerik, nilai awal atau initial value berfungsi untuk memulai lelaran. Terdapat beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung solusi PDB, yaitu 1. Metode Euler, yang kedua metode Hund, yang ketiga metode Dirac-Taylor, yang keempat metode Runge-Kutta. Metode Euler diberikan PDB orde 1, y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f xy, y dalam kurung x0 sama dengan y0. Misalkan, yr sama dengan y dalam kurung xr adalah hampiran nilai y di xr yang dihitung dengan metode Euler. Dalam hal ini, xr sama dengan x0 ditambah rh, di mana nilai r adalah 0, 1, 2, dan yang lainnya, sampai suku ke n. Metode Euler diturunkan dengan cara menguraikan y dalam kurung xr tambah 1 di sekitar xr ke dalam Dirac-Taylor. Y dalam kurung xr tambah 1 sama dengan y xr ditambah xr tambah 1 kurang xr per 1 faktorial dikali dengan y aksen xr ditambah xr tambah 1 kurang xr dalam kurung kuadrat per 2 faktorial. Y2 dikali dengan Y
dua aksen XR tambah titik-titik dan seterusnya. Bila persamaan pertama dipotong sampai suku orde 3, diperoleh Y XR tambah 1, di mana nilainya ialah Y XR ditambah XR tambah 1 kurang XR per 1 faktorial dikali dengan Y aksen XR ditambah XR tambah 1 dikurang XR kuadrat per 2 faktorial dikali dengan Y2 aksen dikali T. XR lebih kecil dari T dan lebih kecil dari XR tambah 1. Kita jadikan dia sebagai persamaan kedua. Berdasarkan bentuk baku, Y aksen XR sama dengan fungsi XR, YR dan XR tambah 1 dikurang XR sama dengan H. Maka persamaan 2 dapat ditulis menjadi Y dalam kurung XR tambah 1 dengan nilai Y dalam kurung XR ditambah HF dalam kurung XR YR ditambah H kuadrat per 2 dikali dengan Y aksen T. Dua suku pertama persamaan yang ketiga, yaitu Y dalam kurung XR tambah 1 sama dengan Y XR ditambah H fungsi XR YR, di mana R adalah 0, 1, 2, titik-titik, sampai ke N, menyatakan metode Euler. Untuk menyederhanakan penulisan, persamaan metode Euler dapat juga ditulis lebih singkat sebagai YR tambah 1 sama dengan YR ditambah HFR. Analisis galat metode Euler. Metode Euler mengandung dua macam galat, yaitu galat pemotongan atau truncation error dan galat longgokan atau cumulative error. Galat pemotongan dapat langsung ditentukan dari persamaan EP sama dengan 1/2 H kuadrat Y2 aksen T sama dengan O dikali dengan H kuadrat. Perhatikan bahwa nilai pada setiap langkah YR dipakai lagi pada langkah berikutnya, YR tambah 1. Galat solusi pada langkah ke R adalah tumpukan galat dari langkah-langkah sebelumnya. Galat yang terkumpul pada akhir langkah ke R ini disebut sebagai galat longgokan atau cumulative error. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode yang kedua, yaitu metode Hund, di mana metode Hund ini adalah perbaikan dari metode Euler. Metode Euler mempunyai ketelitian yang rendah karena galatnya besar sebanding dengan H. Buruknya, galat ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Hund, yang merupakan perbaikan dari metode Euler, atau dapat kita katakan sebagai modified Euler method. Pada metode Hund, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal atau prediktor. Selanjutnya, solusi perkiraan awal ini diperbaiki dengan metode Hund atau korektor. Persamaan Hund yaitu YR tambah 1 sama dengan YR ditambah H/2 dalam kurung kurawal F fungsi dari XR, YR ditambah dengan fungsi dari XR tambah 1, YR tambah 1 tutup kurung kurawal. Dalam persamaan di atas, suku ruang kanan mengandung YR tambah 1, nilai YR tambah 1 ini adalah solusi perkiraan awal atau prediktor yang dihitung dengan metode Euler. Karena itu, persamaan Hund dapat ditulis sebagai prediktor Y pangkat 0 R tambah 1 sama dengan YR ditambah H fungsi XR, YR. Korektor YR tambah 1 sama dengan YR ditambah H/2 dalam kurung kurawal fungsi XR, YR ditambah fungsi XR tambah 1, Y pangkat 0 R tambah 1 tutup kurung kurawal, atau ditulis dalam satu kesatuan
Seperti YR tambah 1 sama dengan YR tambah H per 2 dalam kurung kurawal FXR YR ditambah FXR tambah 1 YR ditambah HFXR YR, tutup kurung kurawal. Selanjutnya kita akan menggunakan contoh analitik. Diketahui PDB DY per DX sama dengan X tambah Y, di mana Y 0 sama dengan 1. Hitung Y dalam kurung 0,10 dengan metode Hund, di mana H sama dengan 0,02. Penyelesaian diketahui Fxy sama dengan X tambah Y, A sama dengan X0 sama dengan 0, B sama dengan 0,10, H sama dengan 0,02, maka N sama dengan 0,10 kurang 0 per 0,02 sama dengan 5. Langkah-langkahnya, X1 sama dengan 0,02, di mana Y pangkat 0, 1, sama dengan Y0 ditambah HF, X0, Y0, ditambah 1, sama dengan 1 ditambah 0,02 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1,0200. Y1 Y pangkat 1 sama dengan Y0 ditambah H per 2 tutup kurung kurawal Fx0, Y0 ditambah Fx1, Y pangkat 01 tutup kurung kurawal sama dengan 1 ditambah 0,02 per 2, 0 tambah 1 tambah 0,02 ditambah 1,0200 sama dengan 1,020. X2 sama dengan 0,04, di mana Y pangkat 02 sama dengan Y1 ditambah HF, X1 Y1, lalu kita masukkan nilainya 1,0204 ditambah 0,02 dalam kurung 0,02 ditambah 1,0204 sama dengan 1,0412. Y pangkat 1 Y2 sama dengan Y1 ditambah H per 2 dalam kurung Fx1 Y1 tambah Fx2 Y pangkat 02. Masukkan nilainya, maka akan mendapatkan hasil sebesar 1,0416. Untuk penjabaran X5 sama dengan 0,10, Y pangkat 0, Y5 sama dengan Y4 ditambah HF X4 Y4, Y pangkat 1, 5 sama dengan Y4 tambah H per 2 Fx4 Y4 ditambah Fx5 Y pangkat 05 menghasilkan 1,1104. Maka Y dengan nilai 0,10 menghasilkan 1,1104. Ketika kita bandingkan, maka nilai sejati Y 0,10 menghasilkan 1,1103. Untuk Euler, Y 0,10 menghasilkan 1,1081. Untuk Hund, contoh 85 menghasilkan 1,1104. Maka kita maka Hund itu lebih baik dari Euler. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode Dirac-Taylor. Metode Dirac-Taylor adalah metode yang umum untuk menurunkan rumus-rumus solusi PDB. Metode Euler merupakan metode Dirac-Taylor yang paling sederhana. Diberikan PDB, Y aksen X sama dengan fungsi XY dengan kondisi awal YX0 sama dengan Y0. Misalkan YR tambah 1 sama dengan Y dalam kurung XR tambah 1, di mana R bernilai 0, 1, titik, sampai ke N adalah hampiran nilai Y di XR tambah 1. Hampiran ini diperoleh dengan menguraikan YR tambah 1 di sekitar XR sebagai berikut. YXR tambah 1 sama dengan YXR ditambah XR tambah 1 kurang XR per 1 faktorial dikali dengan Y aksen XR ditambah XR tambah 1 kurang XR dalam kurung kuadrat per 2 faktorial dikali Y 2 aksen XR
ditambah XR tambah 1 kurang XL dalam kurung kubik per 3 faktorial dan seterusnya. Atau kita dapat menggunakan penguraian seperti Y XR tambah 1 sama dengan Y XR ditambah HY kuadrat XR ditambah H kuadrat per 2 Y 2 aksen XR ditambah H kubik per 6 Y 3 aksen XR sampai dengan seterusnya. Persamaan di atas menyiratkan bahwa untuk menghitung hampiran nilai YR tambah 1, kita perlu menghitung Y aksen XR, Y 2 aksen XR, titik-titik Y pangkat N XR. Selanjutnya kita akan bahas metode Runge-Kutta. Penyelesaian PDB dengan metode Dirac-Taylor tidak praktis karena metode tersebut membutuhkan perhitungan turunan. Metode Runge-Kutta adalah alternatif lain dari metode Dirac-Taylor yang tidak membutuhkan perhitungan turunan. Metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi. Metode Runge-Kutta adalah metode PDB yang paling populer karena banyak dipakai dalam praktek. Bentuk umum metode Runge-Kutta orde ke N ialah YR tambah 1 sama dengan YR ditambah A1 K1 ditambah A2 K2 ditambah titik-titik AN KN. Dengan A1 A2 sampai ke AN adalah tetapan dan K1 sama dengan HF XR YR, K2 HF XR tambah P1H, YR tambah Q11 K1, K3 HF dalam kurung XR tambah P2H, YR tambah Q21 K1 ditambah Q22 K2 sampai dengan K ke N. Nilai A, I, P, I, Q, I, J dipilih sedemikian rupa sehingga meminimumkan galat per langkah. Dan persamaan di atas akan sama dengan metode Dirac-Taylor dari orde setinggi mungkin. Galat per langkah metode Runge-Kutta orde ke N. Galat longgokan metode Runge-Kutta orde ke N. Orde metode sama dengan N. Metode Runge-Kutta orde 1. Metode Runge-Kutta orde 1 berbentuk K1 sama dengan HF XR YR, YR tambah 1 sama dengan YR ditambah A1 K1. Galat per langkah metode RK atau Runge-Kutta orde 1 adalah O dalam kurung H kuadrat. Galat longgokan metode RK orde 1 adalah OH. Yang termasuk ke dalam metode Runge-Kutta orde 1 ialah metode Euler. K1 sama dengan HF XR YR, YR tambah 1 sama dengan YR tambah K1. Dalam hal ini nilai A1 bernilai 1. Metode Runge-Kutta orde 2. Metode Runge-Kutta orde 2 berbentuk K1 sama dengan HF XR YR, K2 sama dengan HF XR tambah P1H YR tambah Q11 K1, YR tambah 1 sama dengan YR tambah A1 K1 ditambah A2 K2. Galat per langkah metode Runge-Kutta orde 2 adalah O dalam kurung H kubik. Galat longgokan metode Runge-Kutta orde 2 adalah O dalam kurung H kuadrat. Metode Runge-Kutta orde 3. Metode Runge-Kutta yang terkenal adalah metode Runge-Kutta orde 3 dan metode Runge-Kutta orde 4. Metode Runge-Kutta orde 3 berbentuk K1 sama dengan HF XR YR, K2 HF XR tambah 1 per 2 dikali H, YR tambah 1 per 2 K1, K3 HF XR tambah H, YR K1 dikurang K1 ditambah 2 K2, YR tambah 1 sama dengan YR tambah 1 per 6, K1 tambah 4 K2 ditambah K3.
Galat per langkah metode RK orde 3 adalah O dalam kurung H pangkat 4. Galat longgokannya O dalam kurung H pangkat 3. Metode Runskutta orde 4. Metode Runskutta orde 4 adalah K1 sama dengan HF XR YR, K2 HF XR tambah 1 per 2H, YR tambah 1 per 2 K1, dan seterusnya dengan persyaratan IR tambah 1 sama dengan IR tambah 1 per 6 di dalam kurung K1 tambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Galat per langkah metode Runskutta orde 4 adalah O dalam kurung H pangkat 5. Galat longgokan metode Runskutta orde 4 adalah O dalam kurung H pangkat 4. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh metode Euler, metode yang dasar. Selesaikan persamaan diferensial di bawah ini jika diketahui F0 sama dengan 1 menggunakan H sama dengan 0,05 dan N sama dengan 100. F aksen XY sama dengan Y per 2X tambah 1. Maka cara menjawabnya, penyelesaian secara analitik persamaan tersebut untuk nilai F0 sama dengan 1 sebagai berikut. Fx sama dengan akar dari 2X tambah 1. Secara numerik, persamaan tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut. Untuk iterasi 1, Y dalam kurung 0,5 sama dengan 1 tambah 0,05 dikali 1 per 2 kali 0 ditambah 1 sama dengan 1,05. Untuk iterasi yang kedua, Y dalam kurung 0,1 sama dengan 1,05 ditambah 0,05 dikali 1 per 2 dikali 0,05 ditambah 1 sama dengan 1,09772. Kita dapat juga menggunakan fungsi Euler untuk menyelesaikan persamaan tersebut secara numerik. Hasil yang diperoleh selanjutnya diplotkan dengan hasil yang diperoleh menggunakan metode analitik. Selanjutnya, kita akan menghitung dengan menggunakan MATLAB. Setelah kita masukkan nilai-nilai yang diketahui berdasarkan contoh sebelumnya, kita dapat menghasilkan seperti yang pada di layar. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai persamaan diferensial biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.